Jenazah Errol ditemukan di bendungan Engelhalde. Gempa 5,8 magnitudo mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat. Heboh tiket candi ke Borobudur Rp750.000. Ratusan calon pegawai negeri sipil yang ramai-ramai mundur saat akan ditetapkan kini terancam sanksi. Ada sejumlah sanksi yang bisa diterapkan kepada peserta CPNS yang mengundurkan diri, yakni seperti tak boleh melamar lagi hingga sanksi denda tergantung pada ketentuan masing-masing instansi. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Averoj, menjelaskan sanksi tercantum dalam pasal 54 Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS. Menurut Averoj, peserta CPNS yang mundur tak boleh mendaftar untuk periode 1 tahun berikutnya. Sementara itu, sanksi berupa denda juga dapat berlaku di instansi masing-masing dengan nominal yang berbeda-beda mulai dari 35 juta sampai dengan 100 juta rupiah sesuai dengan posisi yang dijabatnya. Total ada 105 orang yang mengundurkan diri dari 112.514 orang yang dinyatakan lolos seleksi CPNS. Menurut BKN, ada beragam alasan yang jadi penyebab mundurnya peserta CPNS. Satu di antaranya adalah persoalan gaji dan tunjangan yang diterima dinilai terlalu kecil. Mundurnya ratusan CPNS ini pun dinilai membuat rugi karena formasi yang sudah terisi kini jadi kosong. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Penerapan aturan baru penetapan warna plat nomor kendaraan berbahan dasar warna putih dan tulisan hitam akan berlaku pada bulan Juni ini. Korlantas Polri menargetkan penerapan plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dengan dasar warna putih mulai berlaku pertengahan Juni. Aturannya tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Material TNKB berwarna dasar putih akan mulai didistribusikan pada awal bulan Juni ini. Kendaraan yang mendapatkan plat nomor baru diutamakan kendaraan baru dan yang habis masa berlaku 5 tahunan. Penerapan TNKB berwarna dasar putih bertujuan untuk memudahkan penerapan tilang elektronik. Meski begitu, masyarakat tidak bisa langsung datang dan meminta ganti plat nomor kendaraannya menjadi putih. Saya Dini Setianing Tias dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta keluarganya akan pulang ke Indonesia. Keputusan itu dibuat setelah 7 hari proses pencarian Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Eril tidak membuahkan hasil. Berdasarkan sebuah unggahan yang diterima, Ridwan Kamil tampak memimpin atau menjadi imam dalam prosesi sholat gaib. Dia menghadap ke Sungai Are bersama jemaah yang terbagi dalam 3 syaf. Sebelum bertolak ke Indonesia, Ridwan Kamil, Atalia, serta Zara menyempatkan untuk berpamitan dengan cara duduk di pinggiran Sungai Are. Setibanya di Indonesia, terlihat Ridwan Kamil berjalan tertunduk lesu dengan langkah kaki yang lemas, diikuti oleh anak dan istrinya.
Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Setelah beberapa pekan dalam pencarian, akhirnya kabar baik datang dari proses pencarian Emeril Khan Mumtaz. Putra sulung Ridwan Kamil atau Karib disapa Eril telah berhasil ditemukan. Dari media Swiss melaporkan bahwa Eril sudah ditemukan di cekungan bendungan Engholt pada hari Rabu 8 Juni lalu waktu setempat. Kepolisian Maritim Bern mengatakan putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sesaat Eril ditemukan, Ridwan Kamil langsung terbang ke Swiss untuk melihat kondisi dan menjemput Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Bern melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Selanjutnya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan Kanton Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga. Sekitar 2 jam yang lalu, pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang saat ini berada di Bern untuk menerima jasad Ananda Eril. KBRI Bern tentunya memastikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak Ananda Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah. Gubernur Jawa Barat itu kembali cuti pertanggal 9 Juni hingga 19 Juni 2022 mendatang. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Terdakwa kasus ujaran kebencian Edi Mulyadi menghadiri panggilan sidang kedua dalam kasus dugaan ujaran kebencian di salah satu videonya. Dalam video tersebut, Edi mengatakan Kalimantan adalah tempat jin buang anak, yang membuat marah para masyarakat Kalimantan. Yang satu, saya prihatin, karena tetap ngeyel saya bukan wartawan. Walaupun saya punya kartu PWI. Kunjungan Bang? Ya, kartu PWI. Lalu dia mengatakan bahwa kartu ini tidak otomatis menunjukkan si pemegangnya itu wartawan. Aduh, ini kalau PWI dengar bisa marah. Karena kartu ini dikeluarkan kepada orang yang ikut acara yang disebut orientasi, dan untuk menjadi anggota peserta orientasi ada rekomendasi dari perusahaan pers. Yang kedua, tadi disebut-sebut saya tidak paham, padahal saya WNI. Padahal dakwaan diajukan dalam bahasa Indonesia. Bos, ini kan kasihan sekali kita kalau gini. Orang kita ngobrol panjang lebar sama-sama bahasa Indonesia, bahasa apa. Kan kita bilang, gua nggak ngerti maksud lu. Bukan nggak ngerti bahasanya, gua nggak ngerti maksud lu, nggak paham maksud lu. Jadi, tapi jaksa mengerucutkan, kan pakai bahasa Indonesia. Terdakwa menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta, didampingi 2 orang pendukungnya yang sempat terjadi adu mulut dan saling dorong. Pendukung Edi ini nekat hendak bersuara kepada awak media di dalam gedung sidang, yang membuat adu mulut dengan aparat yang menyarankan pendukung Edi menyampaikan kepada pihak media di luar gedung pengadilan, sebab jika tidak akan mengganggu jalur keluar masuk gedung pengadilan.
Namun kedua pendukung itu tetap menolak untuk keluar dan bersikeras di dalam lobi sehingga terjadi cekcok pendukung Edi dengan petugas. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Media keluar, ayo. Ayo teman-teman media. Terdakwa kasus ujaran kebencian tempat jin buang anak Edi Mulyadi mengaku kecewa dengan keputusan majelis hakim yang menolak eksepsinya. Hal ini disampaikannya dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 6 Juni 2022. Sahabat saya, saudara saya, musuh saya bukan warga Kalimantan, oke? Musuh saya kita semua adalah ketidakadilan. Yang kedua tentang putusan barusan, kecewa. Tapi kita memahami bahwa ini masih punya pertimbangan yang kita pahami. Mungkin yang terbaik buat kita. Poinnya bukan jin buang anak, poinnya. Tapi bagaimana IKN ini perhatikan ugal-ugalan yang merugikan rakyat Kalimantan khususnya. Dalam sidang ini, ratusan himpunan masyarakat Kalimantan pun ikut menyaksikan kegiatan persidangan ujaran kebencian Edi Mulyadi. Dengan seluruh jajaran DAD dan seluruh ormas masyarakat Dayak se-Indonesia, juga terima kasih atas kehadiran pemuda Batak Bersatu, dan kita himbau kepada saudara-saudara yang ingin menegakkan Pancasila dan NKRI serta nilai-nilai keadilan kebenaran dalam masyarakat yang ingin supaya negara kita aman damai, ikut bersama kami dalam mendukung pengadilan yang dilakukan di beberapa waktu yang akan datang. Untuk menjaga keamanan, polisi menurunkan sebanyak 50 personilnya. Saya Naomi Michiko dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Presiden Joko Widodo ikut hadir menyaksikan Formula E yang digelar di Jakarta International Airport Circuit, Ancol pada Sabtu 6 Juni 2022. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menjadi salah satu orang yang turut menyerahkan piala pada pemenang Jakarta Airport bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Chief Organizing Committee Formula E Jakarta Ahmad Syaroni. Dan Bapak Presiden mendukung itu pada saat di Paris waktu itu penandatanganan bersama bahwa kita mendukung zero emission di dunia. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Saya kira ini event masa depan. Karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan menjadi akan semakin digemari, dan ini juga bagus untuk negara kita karena ke depan kita ingin membangun ekosistem baterai listrik mulai dari awal nikel raw material, smelter, industri lithium baterai, kemudian mobil listriknya. Saya kira ini teknologi yang dipertontonkan. Jokowi mengemukakan Formula E Jakarta telah berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan ia menyebut balapan ini adalah ajang masa depan karena menjadi bagian kampanye peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik. Saya JJ Cantika dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
Pada saat di Ende disambut oleh Ketua Adat Kabupaten Ende dan dikenakan baju khas Kabupaten Ende. Tujuan Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, yakni akan memimpin upacara hari lahirnya Pancasila tepat pada tanggal 1 Juni 2022. Senang banget, saya senang sekali. Mimpi saya Pak, sudah mimpi dari 2 bulan lalu saya harus ketemu Bapak Presiden. Jadi tadi malam saya pulang dari lampu 4. Saya bilang apa yang saya harus kasih. Saya anyam sampai jam 2 Pak, saya tidak tidur. Jam 4 saya bangun datang ke sini dan saya harus bisa ketemu Bapak Presiden. Jadi saya terima kasih sekali Tuhan. Bapak sampaikan terima kasih saya pakai dan saya senang sekali Pak. Dalam upacara hari lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi mengajak seluruh anak-anak bangsa untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila. Presiden Jokowi menyebut peringatan hari lahir Pancasila dirayakan di Ende karena kota ini sangat bersejarah dalam perumusan dasar-dasar nilai Pancasila. Saya Dini Setianing Tias dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Gempa bumi berkekuatan 5,8 magnitudo terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Gempa dengan kekuatan 5,8 magnitudo tersebut mengguncang Kabupaten Mamuju pada pukul 13.32 waktu Indonesia bagian Barat. Ratusan warga yang panik dan berlarian keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Tampak dalam sebuah kamera ponsel warga yang panik akibat getaran gempa yang berkumpul di jalan raya. Menurut pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa susulan pun terjadi dalam kurun waktu sehari. Tercatat ada 4 gempa susulan dengan waktu dan kekuatan yang berbeda-beda. BMKG juga menjelaskan gempa bumi yang berkekuatan 5,8 magnitudo tersebut tidak akan menimbulkan potensi tsunami. Saya JJ Cantika dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, komoditas seperti cabai merah keriting dan cabai rawit merah mengalami kenaikan yang paling tinggi. Masing-masing sebesar 29,62% untuk cabai merah keriting dan cabai rawit merah berkisar 33,77%. Berikut merupakan kenaikan harga bahan pokok di Pasar Senen, Jakarta. Kedelai impor yang awalnya di harga Rp13.800 per liter kini menjadi Rp14.600 per liter. Cabai merah besar yang awalnya Rp50.400 per kilogram kini tembus di harga Rp68.500 per kilogram. Cabai merah keriting di harga Rp42.500 per kilogram kini sampai di harga Rp58.600 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah yang awalnya di harga Rp47.100 per kilogram, kini telah sampai di kisaran harga Rp71.600 per kilogram. Kemudian untuk komoditas bawang merah sendiri yang semula seharga Rp49.500 per kilogram, kini tembus di harga Rp51.800 per kilogram.
Kenaikan kebutuhan bahan pokok juga terpantau di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut pengamat ekonomi Poltak Hotradero menilai kenaikan harga sejumlah bahan pokok di tanah air merupakan pengaruh dari situasi ekonomi global saat ini. Saya JJ Cantika dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Pemerintah berencana akan membatasi orang naik ke Candi Borobudur. Menurut rencana, tarif naik ke Stupa Borobudur sejumlah Rp750.000 per orang untuk wisatawan lokal. Hal ini disampaikan oleh Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan melalui akun media sosialnya. Menko Luhut menyebut langkah menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur untuk membatasi jumlah kunjungan. Sementara tiket untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur tetap mengikuti harga yang sudah berlaku. Pembatasan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari UNESCO, serta para pakar bahwa Candi Borobudur sudah mengalami penurunan. Jumlah wisatawan nantinya dibatasi 1.200 orang per hari. Berdasarkan situs borobudurpark.com, saat ini harga tiket masuk Candi Borobudur bagi wisatawan lokal dipatok sebesar Rp50.000 untuk usia di atas 10 tahun. Dan anak usia 3 hingga 10 tahun dikenakan tarif masuk Rp25.000. Sementara harga tiket masuk untuk rombongan minimal 20 pelajar dan mahasiswa sebesar Rp25.000 per orang. Sedangkan harga tiket masuk Candi Borobudur untuk wisatawan asing dewasa sebesar Rp350.000 dan Rp210.000 bagi turis asing anak-anak. Rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur banyak menimbulkan beragam tanggapan oleh para pengunjung. Ada wisatawan yang setuju dengan wacana ini karena untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur. Tetapi sebagian lainnya menilai kenaikan tiket menjadi Rp750.000 sangat memberatkan wisatawan lokal. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan.